Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Pada pertemuan kali ini kami akan membacakan sebuah hadis yang dicantumkan dalam kitab Mawa'idul Usfuriyah atau Syarah Usfuriyah, yaitu hadis yang nomor 33 di halaman 25. Jadi nanti bisa dilihat, yaitu halaman 25, hadis nomor 33. Kita bacakan hadisnya atau kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain ajma'in ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu utawi hadis as-salisu kang nomor 3 wassalasuna lan nomor 30 iku an Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, cinarita saking Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, an Makhulin saking Makhul. Kala ngendika sapa Makhul, kala ngendika sapa Ubadah bin Samit, sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, radhiya mugi-mugi ngridani sapa Allah taala anhu saking sahabat Ubadah bin Samit. Hadis yang nomor 33 yaitu datang dari Imam Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Makhul. Makhul berkata, qala Ubadah bin Samit, sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu ini berkata. Kita lanjutkan. Qala ngendika sapa Rasulullah, Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu mugi-mugi paring tambah rahmat takdim sapa Allahu Gusti Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad wasallama, lan mugi-mugi paring keselamatan sapa Allah ing Kanjeng Nabi Muhammad. Rupani pengendikan mau mani utasala yaumal jum'ah, rupani pengendikan mani utasala yaumal jum'ah, artine man utawi sing sapane wonge iku irtasalah lamun adus sapa man oleh adus mau yaumal jum'ati ing dalam dina Jum'ah, yaumal jum'ati ing dalam dina Jum'ah, biniyatin kelawan niat khalisatin kang murni, lam yamurra mongko ora bakal liwat apa alma'u banyu ala sya'ratin ing atasi rambut, ala sya'ratin ing atasi rambut min jasadihi saking jasadiman, illa tala'la'at kecuali mencorong apa sya'rah, illa tala'la'at kecuali mencorong apa sya'rah apane nuron cahayane, fatasiru mongko dadi apa sya'rah kulluha ya sekabehane sya'rah dadi iku nuron cahaya yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat, fil mauqifi ing dalem panggonan sepo, wa yatala'la'u lan mencorong apa jasaduhu jasadiman, apane sing mencorong nuron cahayane
bainal khalaiki ing dalem antarane pira-pira makhluk. Imam Ubadah bin Somit ini berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu manil tasala yaumal jum'ah biniyatin khalisatin, barang siapa yang mandi pada hari Jum'ah biniyatin khalisatin dengan niat yang murni, niat lillahi ta'ala, niat karena ingin berangkat Jum'atan. Lah mandi ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Maka kalau Imam Syafi'i mengatakan sunnah, maka disunnahkan ini mandi seperti mandi wajib atau menghilangkan hadas besar, yaitu cara mandinya mandi seperti kita menghilangkan hadas besar. Kalau menurut Imam Syafi'i sunnah. Ada yang mengatakan wajib, itu. Tapi mayoritas ulama mandi untuk berangkat Jum'atan itu hukumnya sunnah. Maka diniati, jadi bukan hanya sekedar mandi jebar-jebur, akan tetapi mandi dengan niat lillahi ta'ala. Maka niatnya sudah seperti yang kita maklum semuanya. Jadi kita maklum artinya kita sudah paham semuanya niat mandi sebelum Jum'ah. Ini yang dimaksud biniyatin khalisatin, dengan niat yang murni atau lillahi ta'ala. Lam yamurru al-ma'u ala sya'ratin min jasadihi. Jadi setiap air yang melewati rambutnya, maksudnya rambut orang yang mandi tadi. Jadi setiap air yang melewati rambut di badannya, jadi bukan hanya rambut di kepala, tapi semua rambut yang tumbuh di badannya, illa tala'la'at nuran, maka besok rambut-rambut itu akan bercahaya. Jadi rambut kepala bercahaya, semua rambut yang dilewati oleh air pada saat mandi hari Jum'ah yang tadi dengan niatin khalisatin, besok semua rambut yang kena air itu akan bercahaya. Illa tala'la'at nuran, kecuali rambut tersebut yang ada dalam tubuh orang yang mandi tadi itu akan bercahaya. Fatasiru kulluha nuran yaumal qiyamah fil mauqifi, maka semua tadi ini akan bercahaya besok di hari yaumil qiyamah pada saat dia fil mauqif, artinya mauqif itu di tempat paseban, jadi di tempat yang sudah disediakan. Wa yatala'la'u jasaduhu nuran bainal khalaiki, dan bukan hanya rambutnya yang bercahaya, tapi jasadnya atau jasad orang yang mandi Jum'ah tadi, jasadnya juga bercahaya bainal khalaiki, di antara semua makhluk yang ada di situ. Jadi bukan hanya sekedar rambutnya yang bercahaya pada seluruh tubuhnya, tapi tubuhnya itu akan bercahaya, itu akan kelihatan bersinar di antara makhluk-makhluk semua yang ada di situ. Jadi di antara manusia yang ada di situ, dia bercahaya sendiri. Rambut seluruh tubuhnya bercahaya dan juga tubuhnya bercahaya. Ini kalau seandainya sebelum berangkat Jum'atan ini mandi sunnah dengan tata cara seperti mandi wajib, dengan niatin khalisatin, dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, mandi sunnah karena untuk berangkat Jum'atan.
Jadi bukan sekedar rambutnya yang bersinar, yang bercahaya, akan tetapi tubuhnya juga bercahaya. Maka kalau di akhirat nanti ada orang yang bercahaya seperti ini, berarti dia sebelum berangkat Jumatan itu melaksanakan mandi dengan niatin khalisatin, atau niat sunnah, mandi sunnah dengan niat lillahi ta'ala. Nah ini salah satu kelebihan pada hari Jum'ah. Bukan hanya itu saja, kita lanjutkan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ta'ti, tumuli teko opo al jum'atu jum'ah. Summa ta'ti, tumuli teko opo al jum'atu jum'ah. Fi surati rajulin ing dalam rupa wong lanang. Fi surati rajulin ing dalam rupa wong lanang. Ala roksihi kang iku tetep ing atase sirae rajul tajun utawi kuluk mingti janil jannati saking pira-pira kuluke swarga. Bukan hanya bersinar tubuhnya dan juga seluruh rambut yang tumbuh dalam tubuhnya, akan tetapi hari Jumat itu besok di akhirat akan datang dengan rupa seorang laki-laki. Jadi akan datang dengan rupa laki-laki hari Jumat itu. Jadi Jumat atau hari Jumat itu besok di hari Yaumil Qiyamah ini datang dengan rupa seorang laki-laki. Ala ra'sihi tajun minti janil jannah. Laki-laki itu memakai mahkota dari mahkota surga. Jadi hari Jumatnya atau Jum'ah itu besok akan datang di hari Yaumil Qiyamah. Ini berupa sosok laki-laki yang di kepalanya memakai mahkota dari mahkota surga. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fatakulu tumuli ngucap apa Jum'ah. Fatakulu tumuli ngucap apa Jum'ah. Ngucapin ini assalamu alaika. Ngucap assalamu alaika. Assalamu utai keselamatan iku alaika muga tetep ing ngatasi panjenengan. Fayakulu tumuli Bismillahirrahmanirrahim. Fayakulu tumuli jawab sapa man ihtasala mau. Fayakulu tumuli jawab sapa man ihtasala alaika salam. Alaika iku uga tetep ing ngatasé panjenengan utawa sira assalamu utawi keselamatan. Lah tadi dijelaskan bahwa hari Jum'ah pada hari kiamat nanti itu akan datang dengan rupa seorang laki-laki yang di kepalanya ini memakai mahkota dari mahkota surga. Setelah datang Jum'ah ini menemui orang yang mandi tadi, menemui orang yang mandi Jum'ah tadi. Setelah ketemu Jum'ah yang menyerupai seorang laki-laki tadi, ini mengucapkan salam. Assalamu alaika. Jadi mengucapkan salam kepada orang yang mandi di hari Jum'ah tadi. Itu assalamu alaika. Maka orang yang mandi di hari Jum'ah itu menjawab alaikassalam. Jadi setelah salam dijawab oleh orang yang mandi di hari Jum'ah itu alaikassalam. Lah kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Man anta, man utawi sapa iku anta sira. Fataqulu tumulin jawab apa Jum'ah. Ana utawi ingsun, ana utawi ingsun iku al jum'atu Jum'ah. Allati Jum'ah qadir tasalta kang temen-temen wis adus sira fiya krana ingsun. Wa shallaita lan salat sira fiya krana ingsun. Wa ahsanta lan bagusi sira as-sholata ing salat lillahi ta'ala krana Allah ta'ala. Nah, tadi Jum'ah atau hari Jum'ah
datang di hari kiamat menyerupai seorang laki-laki yang di kepalanya ini memakai mahkota dari mahkota surga. Setelah ketemu hari Jumat yang berupa laki-laki tadi, uluk salam kepada orang yang mandi tadi, assalamualaikum, dijawablah sama orang yang mandi tadi, waalaikumsalam. Nah, setelah uluk salam ini, orang yang mandi tadi bertanya, man anta, siapa ente atau siapa kamu kok ujuk-ujuk ngucapin salam ke saya, kayak orang kenal saja. Nah, itu bahasanya, ujuk-ujuk mengucapkan salam, apakah bahasanya kamu kenal saya? Maka ditanya, man anta, siapa kamu, kok seolah-olah sudah kenal uluk salam atau mengucapkan salam kepada saya. Ini kata orang yang mandi tadi bertanya kepada Jum'ah yang menyerupai atau berwujud laki-laki yang memakai mahkota. Maka hari Jumat tadi menjawab, ana al-jum'atu, saya adalah hari Jum'ah. Saya adalah hari Jum'ah allati qadir tasalta fiyah. Saya adalah hari Jum'ah yang dimana engkau telah mandi karena saya. Ini kata hari Jum'ah ditanya tadi. Saya adalah hari Jum'ah yang dimana kamu telah mandi fiyya, karena untuk saya. Wa shallaita fiyya, kamu juga sholat itu juga karena saya, artinya sholat Jum'ah. Wa ahsanta as-sholata lillahi ta'ala, kamu juga membaguskan sholatmu karena Allah Ta'ala. Ya, ini jawaban dari hari Jum'ah yang datang dengan wujud sebagai seorang laki-laki. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Jitu teko sapa ingsun hatta ushida sehingga nekseni ingsun, hatta ushida sehingga nekseni ingsun laka maring sira inda rabbi ing dalem sandinge pangeran ingsun, inda rabbi ing dalem sandinge pangeran ingsun. Fatashhadu tumuli, bismillahirrahmanirrahim, fatashhadu tumuli nyakseni apa Jum'ah lahu maring man inda rabbihi ing dalem sandinge pangerane man. Fayadkhulu tumuli melbu sapa man al jannata ing swarga. Nah, ini tadi hari Jum'ah ditanya siapa ente, jawablah hari Jum'ah, saya adalah hari Jum'ah yang dimana engkau mandi karena saya, engkau juga sholat karena saya, dan juga engkau membaguskan sholatmu, mengkhusukkan sholatmu, menata baik sholatmu itu karena Allah Ta'ala. Jitu hatta ushhida laka inda rabbi, maka saya datang ke sini tujuannya saya akan menjadi saksimu di hadapan Tuhanku. Ini kata hari Jumat. Saya datang ke sini dengan tujuan sebagai saksi untukmu di hadapan Tuhanku. Maka fatashhadu lahu 'inda rabbi fayadkhulul jannah. Maka hari Jum'ah menjadi saksi orang yang mandi Jum'ah tadi di hadapan Allah, sampai yang namanya orang yang mandi Jum'ah itu masuk surga. Jadi artinya dikawal oleh hari Jum'ah yang wujud rupa laki-laki tadi, dikawal atau mengawal orang yang mandi di hari Jum'ah ini, mengawal sampai orang yang mandi Jum'ah itu masuk surga. Ini hebatnya mandi di hari Jum'ah. Jadi makanya para ulama tidak pernah meninggalkan yang namanya mandi sebelum Jumatan. Jadi serepot apapun itu selalu mandi.
pada hari Jumat. Jadi waktunya itu masuk kesunahan mandi Jumat itu mulai jam 12 malam ini sampai sebelum Jumatan. Jadi waktunya panjang. Jadi mulai jam 12 malam ke atas sampai pagi siang sebelum Jumat. Jadi waktunya sangat panjang. Jadi mandi jam berapapun yang paling penting sudah di atas jam 12 sampai sebelum Jumatan itu dihukumi mandi sunnah Jum'ah. Nah, itu. Jadi makanya bukan hanya sekedar mandi besar andaikan kita punya hadas besar, tapi juga sekaligus mandi untuk hari Jum'ah, untuk berangkat Jumatan. Nah ini penting. Jadi kadang-kadang kita hanya mandi wajib saja, mandi menghilangkan hadas besar karena kumpul misalkan sama istrinya, akan tetapi kita tidak mandi sekalian untuk hari Jumat. Nah itu, maka niatnya biasanya yang kita maklum, nawaitul ghusla li huduril jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Nah itu niatnya. Jadi setelah mandi besar kita niati juga sekaligus niat hari Jumat. Jamnya itu mulai jam 12 malam ke atas sampai yang namanya jam sebelum Jumatan. Jadi waktunya panjang. Jadi artinya kalau kita mandi pada malam Jumat dan 12 malam atau hari Jumat siangnya sebelum Jumatan, jangan lupa niati, karena butuh niatin khalisatin. Ini niat yang ikhlas lillahi ta'ala, yaitu niatnya sudah kita maklum semua, yaitu nawaitul ghusla lihuduril jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Ini jangan lupa, ini sangat penting. Kenapa? Karena seluruh rambut yang ada dalam tubuh kita di hari kiamat ini bercahaya, dan juga seluruh tubuh kita bercahaya, dan bahkan hari Jumat tadi ini akan datang kepada kita untuk sebagai saksi di hadapan Allah sampai nanti kita masuk surga. Lah ini pentingnya mandi sunnah di hari Jumat. Ini sekali lagi niatnya nawaitul ghusla li huduril jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Kita lanjutkan pengajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waman utawi sing sapane wonge iku iktasala lamun atus sapa man yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat, wala bisa lan nganggo sapa man siabahu ing pakaiane man, thumma kharaja tumuli metu sapa man min babi darihi saking lawange umahe man, yamsi halim laku sapa man, yamsi halim laku sapa man ilal jum'ati menuju maring Jumatan alias di masjid Jumatan. Kata balik ngono mongko nulis sapa Allah Ta'ala lahu kaduwe man bikuli khatwatin kelawan saben-saben jangkahan yahtuha kang jangkake sapa man ing khatwah ditulis ibadata sanatin ing pahala utawa ganjaran ibadah setahun, siyamiha rupane uga posone sanah wa qiyamiha lan ibadah wengine sanah. Tadi sudah dijelaskan itu khusus yang mandinya saja. Tadi belum berangkat Jumatan, mandi saja. Nah itu sudah dijelaskan tadi. Lah sekarang katakan jeung Nabi, wa man iltasala yaumal jum'ah, barang siapa yang mandi di hari Jumat dengan tata cara mandi yang tadi sudah dijelaskan di atas. Wala bisa siabahu, setelah mandi dia berpakaian dengan pakaiannya, artinya pakaian yang pantas. Summa kharaja min babi darihi yamshi ilal jum'ati,
Setelah dia mandi terus berpakaian yang bagus, pakai minyak wangi, lalu dia keluar dari rumahnya menuju masjid. Yamshi ilal jum'ati, dia menuju masjid dengan berjalan kaki. Nah ini, jadi dengan berjalan kaki, tidak pakai kendaraan. Jadi berjalan kaki, tidak pakai kendaraan. Ini dalam hadis ini. Cuman kata ulama, berjalan kaki dengan pakai kendaraan itu sama. Jadi dihitung setiap langkah. Nah itu. Tapi kalau di sini disebutkan dengan berjalan kaki. Sekali lagi kata ulama dalam menjelaskan hal ini, naik kuda kalau zaman dulu atau naik unta kalau memang itu jauh. Karena kalau jauh tidak bisa ditempuh dengan jalan kaki. Kalau jauh misalkan naik kendaraan itu sama. Jadi barang siapa yang mandi di hari Jumat seperti mandi yang di atas kata Kanjeng Nabi, terus dia berpakai pakaian lalu keluar dari rumahnya dengan berjalan kaki ataupun dengan naik kendaraan, kataballahu ta'ala lahu bikulli khatwatin yakhtuha ibadata sanatin. Maka setiap langkah itu akan dicatat oleh Allah sama nilainya dengan ibadah 1 tahun. Jadi saya ulangi, setiap langkah dicatat oleh Allah, bukan menuju ke masjidnya saja, enggak, tapi setiap langkah kaki yang dipakai untuk berangkat Jumatan tadi, setiap langkahnya itu dihitung dengan pahala 1 tahun. Ini kita bisa bayangkan berapa langkah kita berjalan ke masjid. Maka semakin jauh masjidnya, ya semakin banyak langkahnya. Semakin jauh masjidnya, maka akan semakin tambah banyak langkahnya. Lah setiap langkah kata Kanjeng Nabi itu dicatat sama dengan nilai ibadah 1 tahun. Jadi siyamiha wa qiyamiha. Jadi bukan hanya sebagai ibadah setahun yang kosong, enggak, tapi 1 tahun itu dinilai juga puasa 1 tahun dan juga tahajud 1 tahun. Artinya 1 tahun bukan hanya hitungan harinya saja secara ibadah, tapi 1 tahun itu di dalamnya isinya puasa juga 1 tahun dan juga sholat tahajud tiap malam itu juga 1 tahun. Artinya kita mungkin dalam 1 tahun banyak ketinggalan kita tahajud, banyak kita tidak puasanya antara puasanya. Akan tetapi ini 1 tahun ini full, ya puasa dalam 1 tahun dan juga tahajud 1 tahun. Itu diberikan setiap langkah yang dilangkahkan kakinya untuk menuju masjid Jumatan. Nah ini kelebihannya, jadi sangat luar biasa. Maka semakin langkah kita banyak, kita tinggal ngitung setiap Jumatan. Setiap ke masjid langkah kita berapa, kita hitung. Kalau seandainya ada 100 langkah, berarti otomatis pahala yang kita dapatkan adalah 100 tahun ibadah tahajudnya dan juga puasanya. Nah ini hebatnya yang datang ke Jumatan. Nah ini sangat luar biasa. Kita mungkin umur tidak panjang, akan tetapi kita diberikan pahala yang nilainya sangat luar biasa. Rata-rata umat Kanjeng Nabi jarang yang mencapai umur 100, akan tetapi walaupun umurnya pendek-pendek, tapi diberikan amaliyah yang nilai pahalanya sangat luar biasa besar. Jadi makanya setiap langkah yang kita langkahkan kaki kita menuju masjid untuk Jumatan, ini dicatat nilai ibadah 1 tahun setiap langkahnya, ya puasa 1 tahun di tahun itu dan juga qiyamul lail di tahun itu. 1 tahun penuh qiyamul lail, 1 tahun penuh puasa. Nah ini
Ini sangat luar biasa. Maka jangan disia-siakan. Misalkan sangat rugi bagi orang yang tidak mau melaksanakan Jumatan, dan juga hukumannya berat. Orang yang sengaja meninggalkan Jumatan 3 kali maka sudah murtad. Nah ini maka dengan pahala yang begitu besar seperti ini kita bersyukur kepada Allah karena dijadikan sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza dakhala mongko ing dalem ari kalane mlebu sapa man al masjid ing masjid, walam yal ghalan orang nganggur sapa man, walam yatakallam lan ora guneman sapa man illa bi khairin kecuali guneman kang bagus. Kata balik ngono mongko nyatet sapa Allah Ta'ala lahu maring man minal hasanati saking pira-pira kebagusan bi'adati kulli rajulin kelawan hitungane saben-saben wong lanang yusolli kang salat sapa rajul al jum'ata ing jum'atan fi dzalikal masjid ing dalem mengkono-mengkono masjid khamsan ing 5 wa isyrina lan 20 apane salatan salate khamsan ing 5 wa isyrina lan 20 apane salatan salate hatta ya'tiya sehingga yen to teka sapa man ala akhirihim ing atase akhire ahli Jum'ah, ala akhirihim ing atase akhire ahli Jum'ah. Tadi langkah yang hitung, jadi belum masuk masjid, jadi dia langkahnya yang dihitung. Nah sekarang kata Kanjeng Nabi fa idza dakhalal masjidah walam yalgha walam yatakallam illa bi khairin. Kalau orang itu tadi sudah jalan, sudah mandi, sudah jalan, pakai pakaian dan sebagainya sudah dijelaskan di atas tadi. Nah sekarang kalau dia masuk masjid, jadi dia masuk masjid fa idza dakhalal masjid, dia masuk masjid walam yalgha, artinya tidak nganggur itu ya bukan leyeh-leyeh, itu bukan. Jadi artinya dia mau zikir, mau baca Quran, walam yatakallam illa bi khairin, dan dia juga tidak berbicara kecuali bicara yang baik. Jadi bicara bukan bicara yang kotor, bukan ghibah. Jadi dia tidak nganggur di masjid, dipakai untuk zikir, baca Quran, baca sholawat dan lain sebagainya. Jadi umpama kok dia ngobrol itu bukan ngobrol yang sifatnya ini obrolan yang dosa, tapi obrolan yang baik. Begitu dia seperti itu di dalam masjid, sudah masuk masjid, kataballahu lahu minal hasanati bi'adadi kulli rajulin yusolli al jum'ata fi tilkal masjidi khamsan wa isrina solatan hatta ya'ti ala akhirihim, hatta ya'tiya ala akhirihim. Maka oleh Allah akan dicatat nilai kebaikan. Jadi oleh Allah akan dicatat nilai kebaikan dengan hitungan seluruh orang yang hadir di Jumatan itu khamsan wa ishrina, yaitu 25. Jadi dilipat gandakan 25. Jadi misalkan di situ satu orang, contoh misalkan satu orang ini kali 25 Jumatan. Kalau misalkan di masjid itu kok misalkan 100 orang, berarti 100 kali 25. Kalau di masjid itu semakin banyak jamaahnya, dari 200, 500 atau 1000, maka orang yang masuk ke masjid tadi itu loh, itu diberi pahala oleh Allah dengan hitungan jumlah orang yang Jumatan di situ. Jadi sekali lagi nilai pahalanya itu dengan nilai orang yang hadir Jumatan pada hari itu. Nah, tergantung di masjid ada berapa yang Jumatan.
Nah, yang hadir misalkan 100 itu dikalikan 25. Jadi sekali lagi, umpama di masjid itu ada 100 yang Jumatan, itu dikali 25. Kalau 200 ya sama dikali 25 Jumatan. Nah, ini luar biasanya pahalanya. Hatta ya'tiya akhirahum. Jadi yang hadir misalkan di situ ada 100, tahu-tahu mau komat datang lagi 5 atau 10, ya berarti 210. Berapapun yang hadir di situ sampai akhir Jumatan, berapapun yang hadir itu dikalikan 25 Jumatan. Nah, ini sangat luar biasa pahalanya, sangat besar sekali pahalanya. Nah, ini begitu masuk ke masjid, nah di masjid tidak ngomong yang kotor, akan tetapi di masjid itu dipakai untuk beribadah, baik itu sholat sunnah, zikir, baca Quran dan baca sholawat, maka nilai pahalanya itu dengan jumlah orang yang hadir Jumatan di masjid itu, misalkan 100 ya berarti nilainya 100, tapi dikalikan 25. Nah ini hebatnya, luar biasa. Jadi bersyukurlah karena kita menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang punya nilai pahala sangat luar biasa. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man utawi sing sabani wonge iku qara'a lamun maca sapa man yaumal jumu'ati ing dalem dina Jumat, maca suratal kahfi ing surah al-kahfi fir rakaataini ing dalam rong rakaat, artinya rakaat pertama dan juga rakaat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasta'u. Bismillahirrahmanirrahim. Yasta'u mongko mencorong lahu krono arai. Bismillahirrahmanirrahim. Man apa umudun soko to cagak min nurin, saking nur, min nurin saking nur, minal masjid saking masjid, alladzi iya masjid yusolli kang salat sapa man fi ing dalam, alladzi utawa ing dalam masjid, al jum'ata ing jum'atan, hatta ya balagha sehingga yenta tumeka apa dzalikal umudu mengkono saka to cagak sangka nur mau ilal masjidil harami tumeka maring masjidil haram bimakata ing dalem negara Mekah, hasbu dzalikal umudi utawi isine mengkono cagak utawa saka nur mau iku malaikatun pira-pira malaikat yastaghfiruna kang padha nyuwunake istighfar utawa ngapura sapa malaikat lahu maring man ila yaumil jum'ati tumeka maring Jum'ah al-ukhra kang weneh. Nah ini. Nah sekarang kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang pada hari Jum'ah itu atau pada saat Jum'atan ini membaca surah Al-Kahfi fir rakaataini, jadi membaca surah Al-Kahfi pada saat Jum'atannya. Jadi imamnya ini loh, imamnya baca surah Al-Kahfi. Jadi fir rakaataini di dalam 2 rakaat, artinya surat Kahfi dibagi 2, separuh rakaat pertama setelah Fatihah, separuh rakaat kedua setelah Fatihah. Jadi khatam surah Al-Kahfi di 2 rakaat itu. Yasta'u lahu umudun min nurin minal masjidil ladzi yusalli fi al-jum'atu. Maka di situ Allah menciptakan sebuah umud itu soko, cagak, bahasa Jawanya cagak atau tiang. Jadi Allah membentuk tiang dari cahaya. Jadi kalau sholat Jum'atan pada saat Jum'atan itu imamnya membaca surah Al-Kahfi, maka dari surah Al-Kahfi tadi itu Allah ini membentuk atau menciptakan tiang itu dari cahaya. Minal masjidil ladzi yusalli fihi al-jum'atu,
Jadi dari masjid yang dia Jumatan membaca surah Kahfi tadi, dari masjid itu muncul sebuah tiang. Jadi muncul sebuah tiang, yang tiang itu sampai tembus ke Masjidil Haram. Jadi begitu di Jumatan itu imamnya membaca surah Al-Kahfi di rokaat pertama dan juga rokaat kedua, artinya di paruh rokaat pertama sama rokaat kedua, jadi separuh-separuh. Jadi intinya surah Kahfi khatam pada rokaat pertama dan juga kedua. Maka dari bacaan itu, maka ada sebuah tiang yang membentuk dari masjid yang dia Jumatan tadi yang dibacakan surah Al-Kahfi, bentuk tiang yang sangat besar. Tiang itu menembus sampai Masjidil Haram Mekah. Lah isi tiang itu atau isi tiang atau isi penyangga atau isi tiang yang dari cahaya itu, dalamnya itu semua adalah malaikat. Jadi isi dari tiang tadi, dari tempat masjid dia Jumatan sampai masjid menuju Masjidil Haram, isi tiangnya itu semua adalah para malaikat. Yastaghfiruna lahu ila yaumil jum'atil ukhra, yang malaikat itu membacakan istighfar untuk orang-orang yang hadir di hari Jum'ah di masjid itu sampai Jum'ah ke depan. Artinya 1 minggu itu malaikat terus memintakan ampun untuk orang yang ikut sholat yang imamnya tadi membaca surah Al-Kahfi di rokaat pertama dan juga rokaat kedua. Jadi dibagi 2 bahasanya. Lah kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kana mongko lamun ana sapa man ana iku sholat lamun sholat sapa man al jum'ata ing jum'ah fil Masjidil Haram ing dalam Masjidil Haram bimakata ing dalam negara Mekah, yasta umangka mencorong lahu kaduiman apa umudun saka utawa tiang minal Masjidil Harami saking Masjidil Haram ilal Baitil Ma'muri menuju maring Baitul Ma'mur, alladzi iya Baitul Ma'mur fis sama'i kang tetep ing dalam langit, wa hasfu zalikal umudi utawi isine mengkono-mengkono tiang utawa saka iku malaikatun malaikat yastaghfiruna kang padha nyuwunake ngapura sapa malaikat lahu maring man ilal jum'ati maring jum'ah al ukhra kang weneh. Nah ini kalau tadi sholat di masjid biasa, dari masjid itu maka akan timbul satu tiang yang besar menuju Masjidil Haram, yang isinya tadi di dalam tiang itu adalah para malaikat. Nah kalau seandainya dia sholat di Masjidil Haram, nah itu dia sholat di Masjidil Haram, maka juga membentuk sebuah tiang yang besar dari Masjidil Haram tapi menujunya ke Baitul Ma'mur. Itu jadi ke Baitul Ma'mur sama bercahaya, tiang itu bercahaya, isinya malaikat yang sama malaikat, yaitu memintakan ampun untuk orang yang Jumatan tadi sampai Jumat yang depan. Nah ini jadi makanya kalau bisa baca surah Kahfi di rokaat pertama atau di rokaat kedua. Jadi dibagi 2 lah. Yang penting khatam surah Kahfi pada saat hari Jum'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa manutai sing sapane wong iku sholat lamun sholat sapa man yaumal jum'ati ing dalam dina Jum'ah arba'a rakaatin ing dalam petang rakaat yaumal jum'ati ing dalam dina Jum'ah arba'a rakaatin kelawan petang rakaat qabla ayakhruja ing dalam sadurunge yen to metu sapa al imamu imam ilal mimbari maring mimbar wa yaqra ulan maca sapa man fi kulli rakaatin ing dalam saben-saben sak rakaat
alhamdulillahi ing surah Al-Fatihah utawa ing alhamdulillah utawa surat Al-Fatihah marrotan kelawan saambalan wa qul huwallahu ahad lan maca ing qul huwallahu ahad utawa surat Ikhlas khamsina jumlahe 50 khamsina jumlahe 50 apane marrotan ambalane yakunu mongko ana sapa man bismillahirrahmanirrahim yakunu bismillahirrahmanirrahim yakunu ana yakunu ana sapa man ana iku qara'ah maca sapa man ing qul huwallahu ahad utawa surat Ikhlas qara'ah iku qara'ah ana iku qara'ah maca sapa man ing qul huwallahu ahad mi'atai marratin kelawan 200 berarti mi'atai raqatin mi'atai marratin kelawan 200 ambalan berarti fi arba'ati raqatin ing dalam papat pira-pira rakaat faqat adda mongko teman-teman nekani sapa man haqqal jum'ati ing hake hari Jumat haqqal jum'ati ing hari Jumat mislama bismillahirrahmanirrahim mislama halimadani perkara adat kang nekani sapa al malaikatu malaikat walam yakhruj lan ora bakal metu sapa man minat dunya saking dunya hatta yara sehingga weruh sapa man mangzilahu ing panggonane eman mangzilahu ing panggonane eman fil jannati ing dalam swarga fil jannati ing dalam swarga. Nah sekarang kata Kanjeng Nabi wa man shalla yaumal jum'ati barang siapa sholat di hari Jum'ah arba'a raka'atin 4 rakaat qabla ay yakhrujal imamu ilal mimbar sebelum imam ini naik mimbar. Jadi sebelum imam naik mimbar pokoknya waktunya sebelum imam naik mimbar. Bismillahirrahmanirrahim sebelum imam ini naik mimbar wa yaqra'u fi kulli raq'atin alhamdulillahi marratan wa qul huwallahu ahad khamsina marratan. Nah setiap rakaat dia membaca surah Al-Fatihah 1 kali, setelah Al-Fatihah baca qul huwallahu ahad 50 kali atau baca surah Al-Ikhlas 50 kali. Jadi setiap rakaatnya setelah baca Fatihah ini baca qul huwallahu ahad 50 kali. Artinya yakunu qara'aha mi'atir marratin fi arba'ati raka'atin. Artinya bahwa kalau setiap rakaat baca Fatihah 1 kali, surat Ikhlas 50 kali, maka kalau 4 rakaat otomatis baca surah Ikhlasnya ini 200 kali karena 4 rakaat setiap rakaatnya 50 kali. Nah ini faqad adda haqqal jum'ah mislama addat al malaikatu walam yakhruj minad dunya hatta yara mangzilahu fil jannah. Kalau sholat seperti itu 4 rakaat dengan bacaan 50 kali surat Ikhlas setiap rakaatnya sampai 4 rakaat, maka faqad adda haqqal jum'ati, maka dia ini sudah memberikan haknya hari Jumat. Jadi sudah memberikan, sudah mendatangi atau sudah memberikan atau sudah memenuhi haknya hari Jumat. Nah ini mislama addat al malaikatu, seperti malaikat memenuhi haknya hari Jumat. Artinya ibadahnya dinilai sama dengan ibadah para malaikat, sama-sama memenuhi haknya hari Jumat. Kalau sholat 4 rakaat, setiap rakaatnya setelah Fatihah baca qul huwallahu ahad 50 kali, 4 rakaat berarti 200 sebelum imam ini naik mimbar. Catatan, jadi sebelum imam naik mimbar artinya sholatnya di masjid,
pada hari Jumat sebelum imam ini naik mimbar, maka seolah-olah dia seperti malaikat yang sama-sama memenuhi haknya hari Jumat. Nah ini bukan hanya itu, walam yakhruj minad dunya hatta yara manzilahu fil jannah. Maka orang yang melakukan sholat 4 rakaat tadi dengan tata cara seperti itu tidak akan keluar dari dunia, artinya tidak akan meninggal dunia sebelum dia melihat tempatnya di surga. Nah ini, dia tidak akan pernah dipanggil oleh Allah, tidak akan pernah meninggal dunia kecuali dia akan diperlihatkan tempatnya di surga, artinya jelas masuk surganya. Nah ini artinya dia tidak akan pernah meninggal dunia sebelum dia melihat tempatnya di surga. Jadi dilihatkan tempatnya sebelum meninggal, ini tempatmu di surga. Begitu sudah melihat tempat di surga, dia baru meninggal. Artinya kata Kanjeng Nabi dalam hadis ini, yang namanya sudah punya tempat di surga ya otomatis pasti masuk surga. Maka lakukan sholat 4 rakaat dengan tata cara yang sudah dijelaskan tadi di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wa idza arada dalam arikalan ing ngarepake sapa man ayakhruja ing yen to metu sapa man minal masjid saking masjid ba'da qidai sholati ing dalem sause nutukake salat faqala tumuli donga sapa man rupane donga yaiku Allahumma inni ajabtu da'wataka ila akhirih. Artinya Allahumma du Gusti Allah ini teman sedune ingsun iku ajabtu nembadani sapa ingsun da'wataka ing pengundang panjenengan Gusti wa shallaitu lan salat sapa ingsun faridhataka ing fardu panjenengan wa tasyartu lan gumelar sapa ingsun kama amartani kaya oleh merintah sapa ingsun ing sira kama amartani kaya oleh merintah panjenengan ing ingsun kama amartani kaya oleh merintah panjenengan ing ingsun farzuqni mongko kula aturi paring rezeki panjenengan ing ingsun min fadlika saking anugerah panjenengan alwasi kang jembar fa innaka krana temen sedene panjenengan iku qad qultah teman-teman ngendika panjenengan fi kitabika ing dalam kitab panjenengan rupane idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Yaiku pengendikan Gusti Allah idza nudiya li sholati ila akhirih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ujira. Bismillahirrahmanirrahim. Ujira lek ngono mongko den ganjar sapa man. Ujira mongko den ganjar sapa man. Bismillahirrahmanirrahim diulangi. Ujira mongko den ganjar. Ujira mongko den ganjar sapa lahuman bi amali mi'atai sanatin kelawan amal 200 tahun bi amali mi'atai sanatin kelawan amal 200 tahun. Lah sekarang yaitu kata Kanjeng Nabi Bismillahirrahmanirrahim wa idza arada ay yakhruja minal masjidi barang siapa yang mau keluar dari masjid ba'dang qida'is sholati jadi mau keluar dari masjid karena selesai sholat Jum'ah dia mau keluar atau karena sholat Jum'ah sudah selesai dia mau keluar. Nah sebelum keluar dari masjid
Faqala Allahumma, dia berdoa, doanya yaitu Allahumma inni ajabtu da'wataka wa shallaitu faridhataka wa antashartu kama amartani farzuqni min fadlikal wasi'i fa innaka qad qulta fi kitabika idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nah, itu doanya. Jadi doanya yaitu di surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai ayat 10. Jadi doanya tadi setelah Jum'ah ada ayat juga yang dibaca, yaitu ayat 9 ayat 10 surah Al-Jumu'ah. Jadi dia sebelum keluar dari masjid, setelah selesai sholat Jum'ah, sebelum dia keluar dari masjid, dia berdoa Allahumma inni ajabtu, sampai doa yang terakhir yang kami bacakan tadi sampai ayat surah Al-Jumu'ah, itu ayat 9 sampai ayat 10. Dia berdoa sebelum keluar dari masjid dengan doa itu, ujirolahu bi amali mi'atai sanatin, maka dia akan diganjar atau diberikan ganjaran atau diberikan pahala, yaitu 200 tahun. Jadi dia diberi pahala atau diganjar atau diberikan pahala dengan nilai pahala yaitu 200 tahun. Nah, ini kehebatan doa sebelum kita keluar masjid pada hari Jum'ah. Nah, inilah begitu pentingnya kita ketahui bahwa hari Jum'ah bukan hanya sekedar kita Jum'atan seperti yang kita maklumi bersama, akan tetapi mandinya kita juga ada niat, dan kita pada saat berangkat juga kita tahu bagaimana tata caranya. Pada saat sholat juga sama, terus ada sholat 4 rakaat, ada doa sebelum kita keluar masjid setelah selesai sholat Jum'ah. Ini kalau kita mengetahui ilmunya seperti ini terus kita jalankan, maka kita akan mendapatkan pahala yang sesuai tadi disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya mudah-mudahan setelah kita mengetahui bagaimana kehebatan amaliyah di hari Jum'ah, maka kita lakukan dengan baik, mulai dari mandi dengan niat tadi, mulai dari kita melangkahkan kaki bagaimana pahalanya, dan juga bagaimana pada saat kita Jum'atan membaca surah Al-Kahfi, dan bagaimana juga kita bersolat 4 rakaat dan juga kita doa sebelum keluar dari masjid. Ini kalau kita sudah tahu, kita jalankan, maka kita akan mendapatkan nilai pahala yang sangat menakjubkan, nilai pahala yang sangat dahsyat. Nah, mudah-mudahan kita mulai Jumat setelah kita mengetahui ilmu ini, kita jalankan. Mudah-mudahan kita diberikan pahala oleh Allah dengan pahala yang sudah disebutkan sesuai dengan yang di dalam hadis itu. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah mengaji, agar pengajian itu menambah sebagai wasilah menambah wawasan kita, menambah ilmu kita, dan juga menjadi wasilah pahala buat kita semua, dan juga menjadi wasilah keberkahan untuk kita semuanya. Dan juga mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, sehingga kita bisa selalu kumpul dengan orang-orang soleh, senang dengan amal-amal soleh. Amin Allahumma amin. Itu saja pengajian kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, fid dini wad dunya hatta al akhirah. Amin Allahumma amin.
Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.